Inilah karya bangsa kita. Wow. Karya bangsa kita. Mempersiapkan ini untuk satu tribute kepada Bob James nggak boleh salah. Ya itu diplomasi. Itu namanya geopolitik. Kalau yang lain saya Khairul Tanjung selalu bilang satu hal, segala sesuatu adanya adalah di detail. I'm doing a full documentary with pictures of Bob, which we need still to get to. Sure. Okay. I love him, and I love you. You know that. Is he backstage? Is he backstage? Oh, when he doesn't know anything about it. Wahyu, nggak ada yang naik ke panggung, turun, deh. Hei, Robi, turun. The one and only, the great Peter Gonta. Ya, kenceng-kenceng dong, banyak orang. Lu justru itu supaya orang dari tadi kan fokusnya ke Ariel. Dia nggak tahu Ariel bisa di atas panggung itu gara-gara siapa. Gara-gara yang duduk di bawah panggung tadi. Iya. Yang mulia Duta Besar Peter Gonta, Mr. Ambassador. Yang mulia. Gimana yang mulia? Iya, Bang, kreatif sekali. Kok gua geter ya? Gue juga nih, ini idola. Yang geter saya sama kalian. Mana bisa. Pak, Ini mesti ditarik. ini lagi siapin apa nih, Pak? Ini ada VIP-nya. Katanya ada surprise performance di Java Jazz 2023 kali ini. Enggak, ini ditarik ke sini. Ditarik lagi sampai ke sana. Satu lagi. Yuk bilang masa ginian juga mesti diurus. Iya, Pak. Setiap 18 tahun. ingat kan, Khairul Tanjung selalu bilang satu hal, segala sesuatu adanya adalah di detail. Detail is the devil. The devil is in the details. Kalau detailnya kita tidak perhatikan, kacau semua. Nah, saya memang passion saya adalah di musik, dan di dalam pagelaran ini harus secara detail kita. Ini juga mesti ditarik ya. Satu dari situ ke sini. Lanjut, mesti ditutup pokoknya gitu ya. Bapak tadi saya lihat sampai makanan artis aja Bapak juga ya. Iya. Makanannya gimana? Aman Iya, nih? cek. Udah datang belum? Aku cek dulu. Oke, aku cek dulu. Tapi ini kali ke-18, Pak. Ini adalah Java Jazz. Dewi anakku. Nah, ini dia. Sebetulnya udah dilantik di atas panggung ya, Pak. Kan saya sering yang diwawancara padahal yang mesti diwawancara Iya, Mbak. dia. Semangat Mbak Dewi, kalau lihat kamera pasti langsung agak beda sama Pak Peter ya, Pak ya. Gimana Mbak? Pak Peter di Java Jazz ke-18 masih urus perintilan segala macam. Mbak Dewi gimana? Mundur aja. Padahal udah dilantik di atas panggung ya. Bukan. Ini Dewi. Kita belah-belah dong. Kan nggak mungkin aku kerjain sendiri. Jadi kadang-kadang papa juga bantuin ya. Kalau pas papa yang lagi turun, aku kerjain yang lain. Kan gitu. Iya kan? Bagi-bagi. Dan ini satu proyek khusus kita berdua yang saya katakan Bob James itu buat saya seorang pahlawan Indonesia. Karena Bob James itu selalu melihat Indonesia sebagai teman karibnya. Jadi dia kalau datang ke Indonesia dan menceritakan kepada seluruh dunia itu bagaimana Indonesia itu menerima dia, bagaimana popularitasnya dia. Nah, ini orang-orang seperti ini harus kita hargai. Karena dia memang sayang, nggak tahu ya sayang Indonesia atau sayang Bali, tapi kayaknya sayang sama orang Indonesia juga. Dan dia selalu mengatakan orang Indonesia itu ramah tamah.
orang Indonesia baik, pengaturannya luar biasa, dibikin seperti raja mereka ini. Nah itu yang mereka senang dengan adanya Java Jazz ini. Tadi pas Tapi konferensi ini- pers Pak Peter sempat singgung ya kalau di pas Java Jazz pertama itu situasi lagi tidak bagus Indonesia, habis terorisme di Bali, Iya, habis tsunami, betul. Iya. Dan waktu itu di Java Jazz pertama kalau nggak salah udah James Brown ya Mbak ya? Iya betul. James Brown ya Pak ya datang Iya. dan galap. Itu kayak penampilan terakhirnya James Brown Penampilan di. terakhir dia di luar Amerika. Di Java Jazz. Habis itu kan Terakhir, terus ya. Iya iya iya. Dan sesudah itu ya dia nggak lama 2 tahun kemudian meninggal. Betul Ya. betul. Tapi begitu banyak ya artis-artis yang sudah tiada ya. Tadi pertanyaannya adalah, jadi kita selalu harus melakukan regenerasi, Bud. Ya, regenerasi itu sangat penting di dalam segala hal, di dalam kehidupan, di dalam kekeluargaan, di dalam pendidikan, di dalam musik dan semuanya. Nah kita melihat ini regenerasi, kita melihat sudah meninggal El Jerome, sudah George meninggal Duke, ya. George Duke, sudah Itu meninggal. keluarga besar Java Jazz semua ya. Itu Pak ya. semua, Kenny Rankin, Chuck Lu, Baru kemarin Bobby Caldwell ya Bobby Pak. Caldwell. iya. Itu kan ikon-ikon musik semua, dan mereka datang ke Java Jazz memang di akhir-akhir harinya gitu. Iya, Tapi memang ya ada yang sakit di umur 70-an mereka meninggal. Nah, karena banyak yang tanya kenapa sekarang yang muda harus kita majukan agar supaya yang muda-muda itu menggantikan yang tua-tua. Dan kita lihat juga Mbak Dewi ya, yang muda-muda juga kolaborasi sama yang senior. Yang senior. Kayak tadi aku sore nonton Nonaria sama Teti Kadi. Iya betul. Ya. Yang jadi apa cross generation gitu emang gimana sih Mbak ininya konsepnya memang gabung-gabungin antara musisi muda dengan musisi yang lebih senior, akhirnya penonton yang muda dan penonton yang senior gabung nih. Sebelahku agak seumuran Pak Peter gitu tadi ya. Penontonnya gitu. Kan konsepnya sekarang kan karena Kenapa penonton mesti umur dibawa-bawa? Iya kan, umur maksud- itu adalah di dalam hati. Salah lagi gua kan ya, padahal ingin memuji bahwa forum ini forum lintas generasi. Bukan, tapi nggak usah ngomong Pak ini mens rea dong. Kan you sendiri yang kemarin bilang aku 75, ini Java Jazz ke-18, ini ulang tahun pernikahanku ke-55. Dia buat 45 kali loh semalam dia ngomong gitu loh. Tapi Dia kan kita ingatkan bilang, terus loh. Age is just a number. Iya makanya. Ya loh. Ini debat Karena- soal age nih kita di Iya, sini. iya, bukan. Jadi ya, jangan baba umur. Iya. lah. Ya kan gue bilang senior. Ayo gimana coba. Ya kan sebenarnya penonton penonton kita kan juga banyak yang makin muda ya. Tapi untuk kita tetap bisa menarik perhatian mereka ya memang dengan kolaborasi itu gitu. Jadi yang masih muda sekali gitu dikolaborasi dengan yang lebih senior gitu. Benar. Dengan begitu juga mereka belajar ya dari sisi profesionalitas, panggung dan segala macam. Jadi kayak itu selalu menarik sehingga dapat umurnya campur itu tadi, lintas generasi gitu. Dan emang salah satu misinya menggabung-gabungkan Emang seperti itu, Mbak itu, ya. Pak. Nah, kembali ke Pak Duta Besar nih. Yang mulia. Iya, Bud. Anda kan tadi mengatakan yang mulia. Iyo ini Iya. ya. Kok Tuh, yuk, saya lihat nggak banyak nanya kali ini. nanti dulu. Dia takut, Pak. Ini lutut udah geter sebenarnya ketemu Karena Anda ini. dia ini bahaya. Suka menjerumuskan Iya. orang. Yang ini pertanyaan agak serius dan berhubungan sama tadi tribute to Bob James. Anda katakan Bob James itu sayang bukan cuma sama Java Jazz, tapi sayang sama Indonesia. Ini kita bicara jazz diplomasi. Ya. Artinya kan orang yang tampil di sini, musisi yang dikenal di dunia, punya pengikut, punya penggemar jutaan di dunia, membawa nama baik Indonesia Java Jazz ke dunia. Jazz diplomasi ala Java Jazz dan Gontas Family ini Itulah, Bud. Itulah. Ya, kita gini Bob loh. James effects gitu, Kita Pak. semua adalah duta besar bangsa kita. Kalau kita salah mewakili atau merepresentasi bangsa kita, salah semua. Sedikit aja satu orang salah merepresentasikan bangsa kita. Umpama ada orang, dia kelakuannya nggak benar. Ini orang Indonesia kayak begini. Wah, ini jadi menjawab- selalu satu kali salah digeneralisasikanlah kita semuanya. Kita dapat terorisme, ya ada berapa orang yang terlibat, tapi seluruh bangsa kita dicap sebagai bangsa yang ekstrim, kan itu nggak benar. Gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita sebagai duta besar memperlihatkan karena mereka akan menjadi
mereka akan menjadi duta besar kita. Kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan menjadi duta besar kita di luar negeri dan mempromosikan negara kita. Cuman ada satu hal, mungkin orang tidak tahu bagaimana ribetnya ya membuat Java Jazz Festival. Boleh nggak kita ajak mereka naik? Pada lagi kita kasih lihat sebentar persiapan daripada. Mbak Dewi izin, thank you. Ya ikut. Oh ikut tuh. Tolong ikut sebentar. Ya, Madam President. Madam President. Thank you ya. Sorry. Sorry. No, you're fine. Sorry. Inilah karya bangsa kita. Wow. Karya bangsa kita. Mempersiapkan ini untuk satu tribute kepada Bob James nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Kenapa saya bilang nggak boleh salah? Kita selalu bayangkan begitu banyak kabel, ya, musisi Indonesia, string Indonesia, kebanyakan dari Akademi Seni Rupa dari Jawa Tengah, Jogja. Oh, isi Jogja Pak ya? Ya betul. Kita lihat peniup section yaitu brass sectionnya big band. Nah, kemudian kita melihat main artisnya. Inilah kolaborasi yang saya katakan, Bud. Ini suatu kolaborasi yang nggak sembarangan gitu. Yang memang harus diperhatikan. Inilah orangnya. Iya. Madam Presiden Dewi Gonta ya. Dan ini bayangkan ini Mbak Sini dong. Join. Bayangkan ini anak-anak Indonesia semua nih yang kerja. Ahli-ahli, dan mereka otodidak semuanya kebanyakan. Tapi orang Indonesia kerja, mereka tuh nikmat dengan bekerja. Jadi nggak boleh sekali-sekali ada orang yang mengatakan bahwa ini bangsa kita bangsa yang malas. Bangsa kita adalah bangsa yang luar biasa. Dan itu udah dibuktikan ya Pak. Java Jazz itu jadi salah satu etalase ya Pak. Silakan aja lihat bagaimana kerja daripada semuanya teman-teman kita di sini. Jadi tadi ini turut mengubah image Indonesia juga dong Pak di dunia internasional. Totally. Ada cerita nggak Pak soal itu Pak? Gimana Java Jazz atau orang-orang pasca Java Jazz itu bisa jadi berubah gitu Pak Dewi? Tahun pertama kita nggak ada pengalaman, ya. Kemudian saya bilang, saya ajak semua nih, saya ajak kira-kira 20 orang lebih. Saya ajak ke North Sea Jazz Festival, lihat cara kerja mereka. Indonesia copy paste, tapi bukan copy paste saja. Kita bahkan menjadi lebih hebat. Bayangkan ini line check, nggak boleh ada satu mikrofon pun yang tidak nyala. Akan berubah suaranya. Ya, yang saya katakan adalah detail ini di dalam kehidupan. And then will you introduce Kirk, please? Hi, how This are is you? Cameron Smith. Hi Cap. Nice to meet you. Nice Where to are you meet from? you. Dari mana? Where are you from? Me? Radio DJ from Los Angeles. I know him. Are you really from Los Angeles? I lived in LA for the last 4 years. Absolutely. You're from iHeart Radio. Yes. Ya. Yes. Nice. Yes. Ini dia khusus datang ke Indonesia karena dia senang untuk menjadi MC di sini. Dia dari iHeart Radio, salah satu orang penyiar yang cukup terkenal, Cameron Smith, dan dia how many radio stations? 850. 850 stasiun radio yang berada di bawah kelolaannya dia. Okay. Nice to meet you, Cameron. It's a pleasure to meet you. So what do you Thanks think for about coming. You want to say something about Indonesia? I mean, this is. about Java Jazz 2000? I have been coming. 20, 30, I started coming 17 years ago, and it's the highlight of my whole year. I love coming here. The people, the music, the energy is. It's the finest festival in the world, and I've said that many times, and I mean it. It's incredible. The music, the Indonesian musicians are fantastic, and just to see how the festival has grown, and Dewi Gonta has just done an amazing job with the festival. She's a fireball. She gets it done, and I have so much respect for her and for Mr. Gonta and all the people of Indonesia. So 17 times. Proyeknya nggak gampang.
mengkoordinasikan kayak begini ya, supaya semuanya tuh rapi gitu. Karena dia kan nama yang besar ya di dunia jazz. Jadi kalau kita bikin ini agar supaya dia nanti bisa menyampaikan ke dunia apa. Dan ini penghormatan agak serius ya Pak buat seorang musisi jazz. Seorang Bob James ya. Apa itu ada Ariel tuh Pak? Tadi Real, thank you ya. Lagi ngobrol-ngobrol aja. Belum. Gimana Bang Ariel? Tadi kolaborasi. Bahaya ini. Kenapa bahaya? Coba gimana Peter Gonta meyakini Anda untuk bisa saya aja yang jawab. Setengah mati. Oh gitu. Oh, udah nggak ada, udah setengah mati untuk meyakinkan. Kenapa? Karena memang jazz kan Ariel selalu bilang, aduh ini, tapi saya kan tahu musisi, saya kan tahu juga bisa lah jazz itu gampang, lebih susah rock. Masa sih Om? Iyalah. Tadi udah setengah mati Om soalnya. Oke, salah nggak nih? Oke, masuk. Ya. Keren banget lah, keren banget. Tapi he is an international class. I mean, itu saya boleh bilang suaranya, pronunciation-nya yang dalam bahasa Inggris itu internasional. Jadi tinggal kita tunggu waktunya artis-artis kita bisa memberanikan diri untuk pergi keliling di luar. Tapi tentunya nggak bisa hanya membawakan lagu Indonesia. Ya tapi kayak seperti ini, kita bisa bawa ke Malaysia, Singapura, Filipina, pasti bisa, Thailand bisa kita bawa. Kita tour aja di ASEAN. Latihan lagi Om berarti? Latihan lagi. Kalau tadi kan cuma 7 lagu soalnya. Ya. Apa yang bikin yakin Bang Ariel? Yang bikin yakin sama Om Peter? Waktu itu pas ngobrol sama Om Peter, jadi gini pertama kali. Om kita coba-coba dulu ya gitu. Maksudnya coba-coba 7 lagu aja dulu. Soalnya tadi mau dikasih band gede langsung, mau ada orkestra dan segala macam. Udah, enggak Om, band kecil aja dulu. Yang 7 lagu, ntar kalau penontonnya suka, baru tahun depannya deh gitu. Pasti suka lah ya. Makasih ya, Riel. Sama-sama, aku Mas makasih. Ariel. Makasih banyak. Soalnya. Thank you, Riel. Sama-sama. Kasih Thank you Mamat much. juga, Mamat. Ya, cepet dulu. Mamat, ya. Cepet dulu Om. Ya. Oke Bang Ariel. Ya, Nah. mari. Jazz itu improvisasi. Jazz itu ekspresi kebebasan berbicara. Itu jazz. Ya, kita selalu improvisasi kiri. Kalau lagunya ABC kita mesti ada masukan P, Q, R, S, Z mesti dimasukkan juga sehingga menjadi sesuatu yang jazz. Kita tunggu Bob James udah dekat, udah di jalan kasar. Ya, ayah saya kan tokoh jazz dulu di Surabaya. Oh dari Surabaya. Ya, dengan Jack Lesmana, Mariono, Darmono, segala macam lah itu banyak. Lodi Item, Bobby Chen, semua tuh bermain dengan ayah. Aku baru tahu kemarin di acara yang gala dinner, ternyata nama Gonta itu nama Portugis ya. Gonta itu nama Portugis sebetulnya. Budi pun baru tahu tadi. Iya betul. Gue pikir Manado biasa aja. Bukan. Kalau kita mau lihat Tambayong apa? Kalau kita lihat Sambuaga, itu ada banyak cerita. Hello, welcome. Yeah, welcome. Hey Bob, welcome. We have a little surprise for you tonight. So let's go to the backstage to, a little surprise. Ya malam. Shanagam, is something. Louis Pragasam. Pragasam, I was wondering about him, what he's been up to. And then the 4 angels from Shanghai. Yeah. They kept sending information. They all got married and went on. I just want to say, I've been coming to the festival for 17 years.
And I am in love with you. I love this whole thing. Yes. The hospitality, the production, the food, of course, and the music. And the Indonesian musicians are absolutely spectacular. So I just want to say congratulations. This is going to be a fabulous evening. Yes. Thank you so much, Cameron. Java Jazz? But a very good friend of mine, he actually is still a little bit sort of related to me. He's sort of a cousin to me, I would say. His name is Ron Sitompo. When I came to his house in 1974, and I was in Holland at that time, he played the album Bob James One. And in this album, and this was 1974, I think it was around June or July, because the album was released in April 1974. And I got totally hooked up to the album, Bob James One. I played the album over and over again, especially Westchester Lady and Feel Like Making Love. You know the song? I think you all know that song. I'm lucky my wife actually didn't, she was also hooked up to the album, so when I played it, she was okay. So I played it day in, day out. I always opened the song with the song Feel Like Making Love. And so that's Bob, that's how Feel Like Making Love became one of the most popular songs. Sering lihat ini Pak, rockstar top Indonesia sing jazz. Hari ini Ariel. Pak Peter mengaku ya kan dengan terbuka bahwa susah meyakinkan Ariel. Tahun dulu Ahmad Dhani, The Massive. The Massive pakai brass section apa ya? Belum lagi Slang segala macam. Apa Pak? Iwan Fals. Iwan Fals pernah? Oh, Iwan Fals sudah pernah juga. Gimana? Rocker Gwilym. Rocker Gwilym sama dia bilang wah ini rockstar banget tuh. Gimana cerita tadi Pak? Dan Ariel tadi ngaku nervous loh Pak, dan beban kata dia. Dia bilang beban dan nervous karena ini hal yang baru buat dia. Setiap hal yang baru tentu buat orang selalu ya ada perasaan galau, ada perasaan hati-hati. Ya pastilah dia biasa penyanyi pop, penyanyi rock, tiba-tiba suruh nyanyi dengan iringan musik jazz, susah kan kapan masuknya, kapan improvisasinya, kapan endingnya, itu kan belajar sesuatu yang baru. Project menjadikan penyanyi rock, penyanyi pop, sing jazz itu gimana idenya Pak? Iya, saya pikir semua kan sebetulnya dasarnya jazz. Nah, buat saya kalau dengan Bimbin ya, saya kenal sama ibunya, jadi nggak terlalu sulit lah, ya kan, untuk slang ya. Kalau dengan Titi DJ saya udah kenal lama, Vina saya udah kenal lama, Yuni Shara saya udah kenal lama. Tapi ya, memang kalau buat Ariel baru, nggak terlalu dekat, tapi akhirnya meyakinkannya itu memakan proses 3 bulan. 3 bulan meyakinkan. Saya mulai bicara sama dia bulan Januari. Akhirnya tahap demi tahap. Awalnya pasti nolak langsung. Nggak mau ketemu. Karena takut nolak. Ariel nggak mau ketemu, susah ketemunya. Kebetulan ini ada sesuatu yang sangat menarik. Manajernya dia namanya Mamat, tapi orang Manado. Nah, jadi dengan saya langsung klik dah. Tekan pakai network ini. Pakai cakalang masalah diplomasi primordial, masalah kesukuan. Itu mah kadang-kadang agak membantu. Kedekatan ini Pak, primordial ya. Nah, kita kembali ke 2004 Pak. Waktu itu Bapak meyakinkan banyak orang dan akhirnya berhasil gitu. Apa momentumnya? Kenapa orang bisa yakin untuk datang ke Indonesia
di Ya momen kita kayak harus gitu? yakinkan diplomasi yang seperti you kata, diplomasi jazz, diplomasi musik. Tapi pada mulanya ya uang, kita harus membayar uang yang besar untuk James Brown. Pada saat itu mungkin 5 miliar ya kita bayar lebih, 7,5 miliar. James Brown, Pak. James Untuk Brown. sebuah festival yang belum tahu Belum ini tahu untung ujung apa kagak pangkalnya. nih. Ya kan? Tapi saya mikir negeri ini telah memberikan banyak kepada saya. Saya lakukan sesuatu kembali kepada negara ini. Kalau itu. Apa sih kuncinya buat generasi muda nih Pak Peter? Kekuatan Pak Peter dalam intercultural communication ini. Kan kita beda-beda semua nih. Networkingnya itu sak dunia. Iya, kalau iya. Oh, ada intercultural dan intracultural. Yang intercultural itu dengan asing, internasional. Intracultural dengan Indonesianya. Tapi orang Indonesia musikalitasnya tinggi. Orang Indonesia seninya tinggi. Jadi nggak ada masalah sama orang Indonesia. Apalagi yang milenial sekarang. Sekarang saya kasih waktu 5 sampai 10 tahun akan timbul artis-artis Indonesia yang muda-muda yang baru. Saya bilang sama Ariel, kamu tuh kualitas internasional. Wah janganlah om katanya. Kadang-kadang terlalu minder, padahal harus pede. Kayak saya kan orangnya pede aja. Gitu. Pede itu udah 60% kemenangan. Pintu masuk yang penting itu, Pak ya. Kalau udah kita PD-nya cuma 10%, ya udah mendingan nggak usah lah. Nah, dalam diplomasi itu PD itu juga penting juga, Pak ya. PD harus jelas. Dulu negosiasi sama orang-orang itu gimana, Pak? James Brown apa? Biasalah negosiasi di EU dulu juga. Saya dengan di EU masalah kelapa sawit umpamanya. Oh iya, itu lagi zaman-zamannya ini Pak ya, keras-kerasnya bentrok, Pak. Saya bilang sama parlemen, kalian tuh cuman diskriminasi aja kerjanya, padahal sebetulnya Anda tidak mau aja mengimpor dari Indonesia. Sekarang Ukraina kejadian semua naik, kelapa sawit kita naik, batu bara kita naik, jadi ya itulah. Jadi udah, saya rasa cukup itu aja, kita berjalan. Karena kalau udah masuk politik lagi bahaya. Menurut saya ya itu diplomasi. Itu namanya geopolitik. Kalau yang lain saya. Jadi Pak Jokowi kemarin bilang bertahan aja kita di sanksi sama WTO tuh, kita fight lagi aja tuh. Ya, What do you think, Pak? What do you think, Pak? gitu. Bagus, Indonesia itu menunjukkan dirinya. Jati diri bangsa kita penting di luar negeri. Terima kasih. Dan kita keren ya Pak ya kalau Kita bikin keren. festival Ini orang terakhir, datang. Pak, terakhir. Pesan agar tidak jadi generasi minder kan kata Pak Peter, PD yang paling penting ya tadi. 60% kemenangan adalah PD. 60% kemenangan adalah percaya diri sendiri. Dan kita bangsa Indonesia memang kultur kita adalah kultur mengalah selalu. Jadi kita harus memberanikan diri, tampil di depan. Kalau semua yang kita lakukan pasti ada kesalahan. Di dalam hidup kita harus jatuh bangun. Tapi kita jatuh nggak boleh ke belakang. Kita harus jatuh ke depan agar supaya kita tahu di depan kita ada apa. Kalau kita jatuh ke belakang, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Jadi bagi kaula muda, percaya diri itu sesuatu modal yang luar biasa, dan semoga percaya diri ini akan merupakan bagian kontribusi daripada kemajuan bangsa kita. 18 tahun Java Jazz, apa yang bisa kita peroleh Pak? Anak-anak muda dalam konsistensi, kepercayaan diri, pergaulan internasional, Yang didapatkan musikality. berbicara dengan budi. Oke? Gila.